بسم الله الرحمن الرحيم. أبج فاعرفه حقا وانتخه، متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق، مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فاخشى الغلط، والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفردا، متروكه مواحد به انفرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد، والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني، فوق 30 ب4 أتت أقسامها تمت بخير ختمت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, fa insyaallah ta'ala pada hari ini, yaitu hari Senin, bertepatan dengan tanggal 19 September 2022, kita akan memulai mengkaji serta mengambil faedah dari buku yang ditulis oleh Syekh Abdus Salam Ibnu Barjas Alu Abdul Karim dengan judul Al-Mu'taqad As-Sahih. Al-Mu'taqad As-Sahih. Mu'taqad artinya keyakinan atau akidah yang benar, yang sahih. Adapun cetakan yang kita pakai yaitu yang ditaklik oleh Abu Mu'ad Az-Zaim dengan judul At-Tahqiqul Malih ala Risalati Syekh Abdus Salam Ibnu Barjas Al-Mu'taqad As-Sahih. Berkaitan dengan Syekh Abdus Salam bin Barjas ini rahimahullah rahmatan wasi'ah, beliau adalah salah seorang ulama yang lahir di negara Saudi Arabia. Beliau dilahirkan pada tahun 1387 Hijriah di kota Riyadh, negara Saudi Arabia. Beliau tumbuh dan berkembang dari keluarga yang penuh dengan ilmu, dan beliau melanjutkan pendidikan dengan jenjang-jenjangnya sampai terakhir beliau di tahun 1422 Hijriah, 1422 Hijriah, sekitar 22 tahun yang lalu, beliau mendapatkan gelar doktor, yaitu Syekh Abdus Salam bin Barjas ini tadi. Beliau banyak mengambil ilmu dari sekian masyayikh yang ada di Saudi Arabia, dan di antara guru beliau adalah Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah bin Baz, Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, Syekh Abdullah Al-Jibrin, Syekh Ahmad Ibn Yahya An-Najmi, Syekh Abdullah Ad-Duwaish, Syekh Saleh Al-Atram, Abdullah Ibn Qu'ud, Syekh Abdullah Ghudayyan, Syekh Rabi Al-Madkhali, Syekh Al-Albani rahimahullah, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullah ta'ala, Syekh Shalih Al-Fauzan, dan juga Syekh Abdul Aziz Ar-Rashid rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Itu diantara guru-guru beliau. Ini beliau adalah ulama yang masyhur, ya. Nampaknya kalau seorang thalibul ilmi yang betul-betul belajar serius, sungguh-sungguh dalam mencari ilmu, nama beliau yaitu Syekh Abdus Salam bin Barjas ini bukanlah sesuatu yang asing. Baik orang yang belajar di Saudi Arabia atau belajar di negeri Yaman ataupun belajar di Indonesia, ini nama Syekh Abdus Salam bin Barjas bukanlah nama yang asing di kalangan para penuntut ilmu. Ya, secara khusus ahli sunnati wal jamaah salafiyin
mereka-mereka yang bergelut dalam bidang ilmu, bagi mereka nama Syekh Abdus Salam Ibnu Barjas Alu Abdul Karim bukanlah orang yang asing, dan banyak karya tulis yang ditulis oleh Syekh Abdus Salam bin Barjas ini, dan juga tahqiq terhadap kutubnya para ulama yang ditahqiq oleh Syekh Abdus Salam bin Barjas. Beliau banyak menjabat pekerjaan-pekerjaan di pemerintahan. Beliau pernah menjadi pengajar di Ma'had Al-Ilmi di Saudi Arabia, dan juga beliau pernah menjadi qadhi di Wizaratul Adl, dan juga berbagai macam aktivitas-aktivitas beliau, ya. Adapun karya tulis beliau terlalu banyak, ya, terlalu banyak. Kalau mau disebutkan satu persatu, banyak sekali yang masyhur seperti Usulud Da'wah As-Salafiyah, Al-Mu'taqad As-Sahih, atau seperti Al-Hujajul Qawiyah ala anna wasailad da'wah tauqifiyah, dan buku-buku yang lain dari buku-buku karya Syekh Abdus Salam bin Barjas ini tadi. Dan diantara buku yang akan kita kaji dari buku beliau yang ada di hadapan antum, Al-Mu'taqad As-Sahih. Beliau ini rahimahullah wa rahmatan wasi'ah sudah meninggal, ya, meninggal pada tahun 1425 Hijriah di bulan Safar dikarenakan tragedi kecelakaan, ya. Umur beliau ketika itu baru sekitar tis'an wa salasin, sekitar umur 39 tahun. Jadi beliau lumayan masih muda, ya. Fa insyaallah taala kita berupaya untuk mengambil faedah dari buku yang tipis dari karya beliau ini dengan judul Al-Mu'taqad As-Sahih. Buku ini biasa diajarkan di pondok-pondok pesantren, ya, dan banyak dijual dikarenakan saking banyaknya yang mengajarkan buku beliau ini. Kita baca Muqaddimatul Muallif, Muqaddimah Al-Muallif. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kata Syekh Abdus Salam bin Barjas, fa inna i'tiqada ahli sunnati wal jamaah, sesungguhnya i'tiqad, keyakinan ahlus sunnati wal jamaah, huwad dinul haq. Lihat kata beliau, adalah agama yang benar. Keyakinan ahlus sunnah, keyakinan salafiyin, manhajus salaf adalah agama yang benar. Oleh karenanya sebagian masyayikh kita, sebagian para ulama kita seperti Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah taala wa ra'ah, beliau mengatakan al-Islam huwa salafiyah was salafiyah hiyal Islam. Islam itu, kata beliau, adalah salafiyah itu sendiri, sedangkan salafiyah adalah agama Islam itu sendiri. Itu disebutkan beliau di salah satu muhadharah atau kajian beliau menyebutkan permasalahan ini tadi. Kata beliau rahimahullah ta'ala, Syekh Abdus Salam bin Barjas ini, huwad dinul haq, keyakinan ahlus sunnati wal jamaah, keyakinan salafiyin adalah agama yang benar. Alladzi yajibu ala kulli muslimin ayya'taqidahu, yaitu keyakinan yang wajib bagi setiap kaum muslimin untuk meyakininya. Berarti apa? I'tiqad ahli sunnati wal jamaah adalah keyakinan, i'tiqad yang harus diyakini oleh setiap muslim. Siapa yang menyimpang, tidak meyakini poin-poin mu'taqad dari mu'taqad ahli sunnati wal jamaah, maka dia dianggap menyimpang dari agama Islam. Idh huwa i'tiqadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sahabatihil kiram radhiyallahu anhum. Dikarenakan i'tiqad ahli sunnati wal jamaah adalah i'tiqadnya Rasulullah SAW dan i'tiqadnya para sahabat yang termulia itu. Sehingga kalau ditanya apa keyakinan ahlus sunnati wal jamaah, antum ahlus sunnah, enti ahlus sunnah, kita katakan iya. Apa keyakinan ahlus sunnati wal jamaah? Keyakinan ahlus sunnati wal jamaah adalah keyakinan yang diyakini oleh Rasulullah SAW,
keyakinan yang diyakini oleh para sahabat al-kiram. Sehingga mu'taqad al-Islam, mu'taqad as-sahih dari mu'taqad ahlus sunnati wal jamaah adalah apa yang diyakini oleh para sahabat dan Rasulullah SAW. Faman khalafahum fi dzalik, maka barang siapa yang menyelisih mereka dalam hal tersebut, barang siapa yang menyelisih keyakinan ahlus sunnati wal jamaah, faqad arrada nafsahu liiqabillahi syadidi wa maqtihi wa ghadabihi, maka sungguh dia telah memaparkan dirinya sendiri untuk mendapatkan iqab, mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat keras, wa maqtihi wa ghadabihi, serta dia akan mendapatkan kemurkaan dan kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, anil firaq allati satakunu fi ummatihi. Rasul mengatakan tentang firaq, tentang kelompok-kelompok, sekte-sekte yang akan ada di tengah-tengah umatnya. Wahya salasun wa sab'una firqah. Kelompok tersebut ada sebanyak 73 firqah, 73 kelompok. Di kalangan umat Islam ini, umat Nabi Muhammad SAW, ada 73 kelompok sekte yang mengaku semuanya di atas al-haq. Namun pengakuan tersebut benar atau tidaknya harus kita nilai dengan kenyataan dasar yang mereka yakini. Kata Syekh Abdul Salam bin Barjas, kulluha finnar, semuanya di neraka, illa wahidatan wahyal jamaah. Semuanya di neraka kata Rasul, kecuali satu kelompok, yaitu al-jamaah, yaitu al-jamaah. Akhrajahul Imam Ahmad wa Abu Daud min hadits Muawiyah. Diriwayatkan dari hadis Imam Ahmad, Abu Daud dari sahabat Muawiyah. Disebutkan dalam hadis, ya, berkaitan dengan 73 kelompok tersebut, diriwayatkan dari hadis Abu Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah pada riwayat Imam Abu Daud dalam sunannya. Rasulullah SAW mengatakan, iftaraqatil yahudu ala ihda aw thintain wa sab'ina firqah. Kata Rasul, sesungguhnya orang-orang Yahudi terpecah belah menjadi 71 atau 72 sekte, kelompok, golongan. Waftaraqatin nasara ala ihda aw thintain wa sab'ina firqah. Sedangkan orang-orang Nasara terpecah belah menjadi 71 atau 72 golongan. Syak rawi, perawi ragu. Wa taftariqu ummati ala salasin wa sab'ina firqah. Kemudian Rasul mengatakan umatku ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan, 73 kelompok, 73 sekte dari orang-orang yang bernisbat kepada Islam. Jadi umat Yahud, orang-orang Yahud terpecah menjadi 71 golongan. Umat Nasara terpecah menjadi 72 golongan. Sedangkan umat Islam ini terpecah menjadi 73 golongan. Kata para ulama, 73 golongan ini bukanlah al-hasr, bukan batasan, tapi 73 tersebut adalah ru'us, pentolan-pentolannya. Masing-masing dari 73 tadi punya sekte-sekte tersendiri, punya cabang lagi. Seperti Rafidhah punya cabang dengan sekian banyak cabangnya, Khawarij punya cabang dengan sekian banyak cabangnya.
begitu juga Asy'ariyah, begitu juga Jahmiyah, dengan berbagai macam sekte yang ada. Bahkan Sufiyah juga punya sekte dan cabang-cabangnya. Bahkan Ikhwanul Muslimin juga punya banyak cabang. Jama'atut Tabligh juga banyak cabang. Semuanya dengan sekte-sektinya. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing sekte, masing-masing kelompok bangga dengan apa yang ada pada mereka, yang ada pada sektinya. Semuanya Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan semua kelompok masuk ke dalam neraka, terancam dengan neraka, kecuali satu golongan. Apa itu? Yaitu al-jamaah. Nah, permasalahannya ikhwan talabatul ilm, al-jamaah itu siapa sih? Apakah jamaah yang dimaksud adalah kelompok jamaah Islamiyah? Bukan seperti itu. Apakah jamaah yang dimaksud adalah jamaatul muslimin, jamus? Bukan seperti itu. Apakah jamaah yang dimaksud adalah yayasan tertentu? Bukan. Apakah pondok pesantren tertentu? Juga bukan. Apakah media dakwah tertentu? Juga bukan. Ataukah alumni tertentu? Bukan. Rasul alaihi salatu wasallam tidak menyebutkan nama satupun. Rasul cuma menyebutkan al-jamaah. Namun dijelaskan pada hadis yang setelahnya siapa yang dimaksud dengan al-jamaah tersebut. Kemudian kata Syekh Abdus Salam bin Barjas, wa akhrajahu Ahmad wa Ibnu Majah wa Ibnu Abi Asim min hadithi Anas. Riwayat ini juga dikeluarkan oleh al-Imam Ahmad dan Ibnu Majah serta Ibnu Abi Asim dari hadis Anas bin Malik. Imam Ahmad jelas dalam riwayat Ahmad, Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah. Kalau Ibnu Abi Asim dalam Kitabus Sunnah, namanya Kitabus Sunnah karya al-Imam Ibnu Abi Asim. Beliau dikenal dengan Ibnu Abi Asim, yaitu beliau cucu dari Abu Asim An-Nabil. Abu Asim An-Nabil. Al-Imam Ibnu Abi Asim punya kitab namanya Kitabus Sunnah, kumpulan hadis-hadis ditakhrij, ditaklik oleh Al-Imam Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dengan judul Zilalul Jannah fi takhrij Kitabus Sunnah li Ibnu Abi Asim. Dan riwayat-riwayat tersebut semuanya sahih. Kemudian kata Syekh Abdus Salam bin Barjas, wa wasafan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hadil jamaah allati salimat minal wa'id bin nar. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendirilah yang mensifati jamaah tersebut, yaitu jamaah yang selamat dari ancaman dengan neraka. Tadi kan Rasul ngomong umat Islam ini akan terpecah menjadi 73 kelompok. Dari 73 kelompok ini ada satu kelompok yang selamat dari neraka. Berarti 72 terancam dengan neraka. Satu selamat dari ancaman neraka. Siapa satu tersebut? Rasul menyebutkan al-jamaah. Al-jamaah. Nah, permasalahannya siapa sih jamaah ini tadi? Ternyata Rasul dalam hadis yang lain memberikan sifat tentang ciri-ciri al-jamaah tersebut. Faqal, Rasul mengatakan, man kana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi al-yauma. Al-jamaah tersebut adalah orang yang dia berada di atas seperti aku dan para sahabatku berada di atasnya pada hari ini. Rasul mengatakan yang namanya jamaah man kana ala mithli ma ana alaihil yaum wa ashabi, yaitu orang yang berada seperti apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya di hari ini. Akhrajahul al-Ajurri fi syariah an Abdullah ibni Amr. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Ajurri dalam Kitab Syariah dari Abdullah ibni Amr.
Wa akhrajahu Tabrani fi Shaghir wal Awsat min hadithi Anas. Dan juga hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dalam Mu'jamus Shaghir dan Mu'jamul Awsat dari sahabat Anas bin Malik. Di situ disebutkan di ta'liq oleh Abu Mu'ad. Adapun riwayat Al-Ajurri dalam kitab Syariah dari sahabat Abdullah ibnu Amr, pada sanadnya ada perawi yang bernama siapa? Abdurrahman ibnu Ziyad ibnu An'um al-Afriqi. Dhaif, ya benar. Abdurrahman ibnu Ziyad ibnu An'um al-Afriqi dhaif. Namun pada riwayat At-Tabrani dalam Mu'jamus Shaghir dan juga Mu'jamul Awsat dari hadis Anas bin Malik, dari jalan Anas bin Malik ini disebutkan hadis sahih, ya, hadisnya sahih. Di situ disebutkan di ta'liq walil hadis syawahid adida wa turuq katsirah, ya, hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Di situ disebutkan di ta'liqnya Abu Mu'ad, di ta'liqnya Abu Mu'ad atau Abu Mu'ad Az-Zaim, ya. Mu'alliqnya ini tadi siapa? Mu'ad Az-Zaim, ya. Ya, Mu'ad ibnu Ahmad Az-Zaim, dia menyebutkan di ta'liqnya ini tadi untuk riwayat At-Tabrani, qala At-Tabrani wa lam yarwi an Yahya ila Abdullah ibn Sufyan qala Al-Uqayli la yutaba' al-hadithi. Yahya atau Abdullah bin Sufyan itu la yutaba' alaih. Wa ala kullin al-hadits sahihun bila syakkin wa ziyadah wa yal jamaah sahihah. Kesimpulannya hadis ini sahih tanpa ada keraguan, tambahan ziyadah sahihah, ziyadah jamaah itu sahih. Wa ziyadah ma ana alaihi al-yaum wa ashabi hiya muadda lafzul jamaah wa muadda al-firqah an-najiyah. Itu hasil kesimpulan dari lafaz jamaah dan hasil kesimpulan dari lafaz firqatun najiyah. Anna hiya allati ittaba'as sunnah wa nahajat nahjas salafis salih. Al-jamaah itu adalah orang yang ikuti sunnah dan mengikuti jejak para salafus salih. Al-muhim hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Difahami? Ya. Kemudian kata Syekh Abdul Salam bin Barjas, "Fahadha dhabitu ahli sunnati wal jamaah." Ini adalah dhabit, ketentuan patokan ahli sunnati wal jamaah. Mutamassikuna bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunnati khulafa'ir rasyidin. Mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berpegang teguh dengan sunnahnya khulafa'ir rasyidin. A'adzuna ala dzalika bin nawajid. Mereka menggigit hal tersebut dengan gigi geraham mereka, ya, itulah ahlus sunnati wal jamaah. Ahlus sunnati wal jamaah salafiyin, mereka adalah orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasul, berpegang teguh dengan sunnah khulafa'ir rasyidin. Mereka menggigit sunnah tersebut dengan gigi geraham mereka. Sesuatu yang digigit dengan gigi geraham itu tidak mudah lepas. Berbeda dengan sesuatu yang digigit dengan gigi seri. Kalau digigit dengan gigi geraham sangat kuat. Bagaimana perjuangan mereka menggigit sunnah tersebut, walaupun dicela, dikecam, dicemooh, la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum kadzalik. Tidak membahayakan mereka, tidak memudaratkan mereka, orang yang menyelisih mereka, orang yang mencela mereka, menghinakan mereka, mereka tetap zahirin, kokoh, tegar di atas prinsip tersebut sampai datang hari kiamat. Walidah kanul firqata an-najiyah. Oleh karena inilah mereka disebut sebagai al-firqah an-najiyah. Ahlus sunnati wal jamaah juga disebut dengan salafiyun, juga disebut dengan al-firqah an-najiyah, juga disebut dengan at-taifah al-mansurah. Ya, semuanya sama. Mereka semua adalah ahlus sunnati wal jamaah. Mereka semua firqatun najiyah. Mereka salafiyun. Mereka at-taifah al-mansurah. Fahum najun minan nari yaumal qiyamah. Mereka ini tadi ahlus sunnati wal jamaah, at-taifah al-mansurah, al-firqatun najiyah, adalah orang-orang yang selamat nanti dari neraka Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat.
salimuna minal bid'ah fi hadhid dunya. Mereka juga adalah orang-orang yang selamat dari kebid'ahan pada kehidupan dunia ini tadi. Sehingga ahlus sunnati wal jamaah, salafiyun, al-firqatun najiyah, at-taifah al-mansurah adalah orang-orang yang salimun minan nar yaumal qiyamah, selamat dari neraka pada hari kiamat. Dan juga mereka adalah orang-orang yang salimun, selamat minal bid'ah fi hadhid dunya, selamat dari kebid'ahan di kehidupan dunia. Dan juga mereka selamat dari kesyirikan pada kehidupan dunia. Wa kanul firqatal mansurah, mereka juga disebut dengan firqah al-mansurah, ya, disebut dengan istilah al-firqah al-mansurah. Jelas? Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam anhum, tentang mereka, la tazalu ta'ifatun min ummati, senantiasa ada sekelompok dari kalangan umatku, zahirin, yang zahirin, tegak, zahir, menang, ya, hatta ya'tiya amrullah, sampai datang kepada mereka urusan Allah. Kata para ulama, urusan Allah, amrullah ay al-maut, yaitu hari kiamat, kematian. Maknanya mereka akan senantiasa ada, tegak dan menang sampai hari kiamat. Wahum zahirun, mereka adalah orang-orang yang zahirun, akan tampil tegak, menang. Akhrajahu fis sahihain min haditsil Mughirah ibni Syu'bah. Ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah. Itulah ahlus sunnati wal jamaah. Walaupun jumlahnya sedikit, di tengah-tengah sekian banyak sekte yang menyimpang, dia akan tetap tegak, tegar, istiqamah di atas manhajus salaf, di atas Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman para salaf. Tidak akan binasa sampai hari kiamat, sampai datang hari kiamat, sampai angin yang berhembus, rihuha massuha massul harir, warihuha rihul misk, yang lembutnya bagikan sutra, wanginya bagikan misik. Sampai datang angin yang seperti itu yang memusnahkan kaum mukminin, baru tersisalah orang-orang yang bejat ketika itu tadi. Jadi ahlus sunnati wal jamaah tidak akan mungkin bisa hilang di muka bumi ini tadi, walaupun mereka berada di tengah-tengah ahlul musyrikin, di tengah-tengah kufar, di tengah-tengah ahlul ahwa'i wal bidah. Waz-zuhur huna bimakna an-nasr. Zuhur di sini maknanya an-nasr, pertolongan. Sehingga makna zahirin ay mansurin, senantiasa ditolong, ya. Itu tadi. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ. Maka kami kuatkanlah orang-orang yang beriman tersebut di atas musuh-musuh mereka. Allah kuatkan kaum mukminin di atas orang-orang kafir. Allah kuatkan kaum mukminin di atas para munafikin, baik dari kalangan munafikin ataupun kalangan kafirin musyrikin, dan juga para mulhidun. Kaum mukminin tetap kuat, dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa asbahu zahirin, sehingga mereka tetap akan menjadi orang-orang yang zahirin. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa inna jundana lahumul ghalibun, sesungguhnya tentara kami pastilah mereka yang akan menang. Fahum ghalibuna bis-saif was-sinan au bil hujjati wal burhan. Mereka ahlus sunnati wal jamaah, salafiyun, adalah orang-orang yang ghalibun, akan menang, bisayf dengan pedang, wasinan dengan tombak,
au bil hujjah wal burhan. Mereka selalu menang dengan hujjah dan bukti, dengan dalil. Tidak ada sejarahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah jadi pecundang. Ketika mereka berjihad, mereka selalu menang. Ketika mereka di medan tempur melawan orang-orang kafir, Ahlus Sunnah akan menang. Akan menang. Tidak ada sejarahnya Ahlus Sunnah terkalahkan. Bagi Ahlus Sunnah, ketika melawan orang-orang kafir, imma mati sebagai syahid insyaallah ta'ala, wa imma mereka hidup dengan membawa kemenangan. Begitu juga terhadap ahlul ahwa'i wal bid'ah. Tidak ada sejarahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah dipecundangi oleh ahlul ahwa'i wal bid'ah. Tidak ada satupun ahlul ahwa'i wal bid'ah membawakan dalil untuk menguatkan pendapat mereka, menguatkan keyakinan mereka, illa wa Ahlus Sunnah yaruddu alaihim bitilkal hujjah. Melainkan Ahlus Sunnah akan membantah mereka dengan hujjah tersebut. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, la ya'ti sahibu batilin bil hujjah as-sahihah. Ya, tidak datang yang namanya ahlul batil dengan hujjah yang sahih, melainkan pada dalil tersebut aku akan balik kuputarkan untuk membantah dia. Wa hum firqatun wahidah la tata'addad. Yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, firqatun najiyah, adalah firqah yang satu, tidak berbilang, dikarenakan al-haq satu, ya, al-jamaatu satu, la sirat, la jamaat, ya, tidak ada, jalannya satu, bukan jalannya banyak, ya. Walidha summu bil jamaah, oleh karena itulah mereka disebut dengan al jamaah. Qala ta'ala famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal fa anna tusrafun. Apalagi setelah kebenaran, tidak ada lagi setelah kebenaran melainkan kesesatan. Fa anna tusrafun, kemana lagi mereka akan dipalingkan. Walaisa lahum ismun yu'rafuna bihi siwal islami was sunnah. Mereka tidak punya nama yang dikenali. Mereka tidak bernama dengan jamaah A, B, C, D, E, F, G. Nama mereka cuma satu, Islam. Huwa sammakumul muslimun. Dialah Allah yang menamai kalian sebagai kaum muslimun. Tidak dikenal nama mereka, melainkan nama Islam dan nama sunnah. Jadi difahami, Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafi itu bukan kelompok, bukan majelis taklim, bukan pondok pesantren, bukan yayasan tertentu, bukan media dakwah tertentu, bukan TV tertentu, bukan radio tertentu. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah i'tiqadun wa amal, yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW dan para sahabat. Difahami? Kalau cuma sekedar ngaku-ngaku, itu bukan patokan. Kullun yadda'i waslan bilaila wa laila la tuqirru lahum bidzaka. Setiap orang bisa ngaku punya hubungan dengan Laila, namun Laila tidak ngaku ya hubungan dengan dia. Difahami? Walaupun antum punya sekolah pondok pesantren namanya As-Sunnah, ya, namanya pondok pesantren As-Salafi, tapi kalau yang antum ajarkan, metode yang antum terapkan tidak sesuai dengan manhajus salaf, maka nama cuma sekedar nama, hakikat tidak seperti itu. Difahami? Walaisa lahum ismun yu'rafuna bihi siwal islami wa sunnah wa ma dalla alaihima minal alfaz. Dan apa yang ditunjukkan oleh keduanya dari lafaz-lafaz yang ada. Qala al-Imam Malik rahimahullahu taala. Al-Imam Malik Abu Abdullah, Al-Imam Darul Hijrah, Al-Imam Malik, Al-Imam Malik ibn Anas Al-Asbuhi, ya, Imam Darul Hijrah, imam di kota Madinah, asal beliau dari Yaman. Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan Ahlus Sunnati wal Jamaah laisa lahum laqabun yu'rafuna bihi. Mereka tidak punya laqab yang bisa dikenali dengannya. Mereka tidak punya kode rahasia. Mereka tidak punya atribut tertentu. Mereka tidak punya lambang tertentu. Tidak punya KTA sama sekali. Itu Ahlus Sunnati wal Jamaah. Siapa yang mengajak kepada pemahaman kalau ingin ikut dia harus punya KTA, barang siapa yang mengajak kalau ingin ikut dia, ingin selamat, harus berbaiat dengan dia, barang siapa yang mengajak kalau ingin ikut pengajian dia harus daftar, harus begini dan begini, kalau tidak begini maka bukan kelompok dia, maka ketahuilah ini adalah penyimpangan. Difahami? Ahlus Sunnati wal Jamaah laisa lahum laqabun. Mereka tidak punya laqab yu'rafuna biha. La jahmiyun wala qadari wala rafidhi.
Mereka bukan pemahaman Jahmi, bukan pemahaman Qadariyah, bukan pemahaman Rafidhah. Wasu'ila anis sunnah. Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala pernah ditanya tentang sunnah. Faqal, Imam Malik menjawab, ma la ismalahu siwas sunnah. Ma la ismalahu, tidak ada nama baginya siwas sunnah, kecuali sunnah. Namun ada taklik di bawah itu, ya, disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin, duna yusami al-qail, tanpa disebutkan siapa yang mengucapkan ini tadi. Bal qala su'ila ba'dul a'imah anis sunnah. Ibnul Qayyim cuma semata-mata mengatakan su'ila ba'dul a'imah anis sunnah. Sebagian para ulama ditanya tentang sunnah. Namun zahir kalam Syekh Abdul Salam bin Barjas itu seakan-akan Imam Malik, ya, Imam Malik, ya. Maksudnya kata ulama ini atau al-muhim, entah siapa dia, apakah itu Imam Malik atau bukan, mala ismalahu siwas sunnah. Ahlus sunnah itu tidak punya nama kecuali sunnah itu sendiri. Yakni anna ala sunnah laisa lahum ismun yunsabuna ilaihi siwaha. Maknanya ahlus sunnati wal jamaah tidak punya nama, tidak punya atribut yang mereka dinisbatkan kepadanya siwaha, kecuali nama sunnah. Difahami? Itu yang dinyatakan qalahul Imam Ibnul Qayyim, pernyataan al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Jelas? Ya. Wallahu ta'ala alam shawab. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar, insyaallah. Kalau tidak ada halangan dilanjutkan besok, ya. Kalau tidak ada halangan, naktafi bihadzal qadar.